Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas penerapan kalkulus berubah banyak dalam bidang ekonomi dan akuntansi. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya, Clarita. Kepada Clarita, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Clarita Belmiani akan mencoba menjelaskan mengenai yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang ekonomi dan akuntansi, ada banyak hal yang menarik perhatian kita. Ada banyak masalah ekonomi yang ternyata di dalam penyelesaiannya tersebut menggunakan cara-cara kalkulus berubah banyak. Nah, terutama banyak diantaranya materi kalkulus yang diterapkan dalam bidang ekonomi ini diantaranya fungsi transenden yang terdiri dari fungsi logaritma dan fungsi eksponen, limit, diferensial fungsi sederhana, diferensial fungsi majemuk, dan tentunya integral. Nah, dalam ilmu ekonomi seringkali perlu untuk membalik proses pendiferensialan dan mencari fungsi awal atau fx yang tingkat perubahannya yaitu turunan dari f aksen x yang telah diketahui. Ini disebut sebagai pengintegralan. Nah, fungsi fx disebut integral atau anti turunan atau anti derivatif, yaitu fungsi f aksen x. Namun, di antara banyaknya materi kalkulus yang dipergunakan dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, yang akan dibahas diambil mengenai integral, khususnya integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ini. Integral tak tentu yaitu mengintegralkan suatu fungsi turunan fx yang berarti adalah mencari integral atau turunan antinya yaitu fx. Nah, bentuk umum dari integral dari fx ini adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah k. Yang dimana k adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tertentu. Nah, dalam rumus di atas, tanda integral adalah tanda, bisa kita lihat di PPT, yaitu tanda integral itu adalah tanda integral. Dan fx adalah diferensial dari fx. Yang dimana fx adalah integral partikular. Dan k adalah konstanta pengintegralan. Dan fx ditambah k merupakan fungsi asli atau fungsi asal, di mana dalam proses pengintegralan disebut juga integrasi. Sekian dari saya, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Clarita yang telah menjelaskan tadi yaitu tentang latar belakang dan integral tak tentu. Selanjutnya yaitu kaidah integral tak tentu dan masalah yang akan dijelaskan oleh saudari Dito. Kepada saudari Dito, Dito dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Selanjutnya itu kaidah-kaidah integral tak tentu. Ada beberapa, yaitu ada 6. Yang pertama ada formula pangkat, yaitu integral xn dx sama dengan xn tambah 1 tambah kn tidak sama min 1. Lalu yang kedua ada formula logaritmis. Integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah k. Yang ketiga ada formula eksponensial. Integral ex dx sama dengan ex ditambah k dan integral eu du sama dengan eu tambah ku sama dengan fx. Lalu yang keempat, formula penjumlahan. Integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx sama dengan fx tambah gx tambah k. Yang kelima, formula perkalian. Integral n fx dx sama dengan integral n fx dx sama dengan n integral fx dx di mana n tidak sama dengan 0. Lalu yang terakhir ada formula substitusi. Integral fu du dx sama dengan integral fu du sama dengan fu ditambah k dx. Next. Lalu ada masalah dan pembahasannya. Yang pertama ada masalah. Masalahnya itu dalam dunia ekonomi, integral tak tentu ini sering digunakan dalam menyelesaikan masalah
fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, serta fungsi konsumsi dan tabungan. Marilah kita lihat masalah seperti apa yang mungkin akan timbul dari masing-masing fungsi tersebut. Fungsi yang pertama ada fungsi biaya. Contoh kasusnya, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q tambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Lalu yang kedua ada fungsi penerimaan. Contoh kasusnya, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan. Jika penerimaan marginalnya misalnya MR sama dengan 16 kurang 4Q. Next. Yang ketiga ada fungsi utilitas. Contoh kasusnya, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya misalnya MU sama dengan 90 dikurang 10Q. Lalu yang keempat ada fungsi produksi. Contoh kasusnya, produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X dikurang 3X kuadrat. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Contoh kasus, carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya sebesar 30 miliar dan MPC sama dengan 0,8. Next. Baiklah, terima kasih kepada Dito yang telah menjelaskan tadi yaitu tentang kaidah integral tak tentu dan juga masalah contoh masalah dari 1 sampai yang kelima. Kemudian ada dari rekan kami yaitu Dea akan menjelaskan pembahasan dan juga poin 2. Kepada Dea dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya pembahasan. Penerapan kalkulus berubah banyak pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila fungsi marginalnya diketahui. Dalam penerapan ini, fungsi perhitungannya lebih mudah jika nilai marginalnya diketahui, karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total. Maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapatlah dicari fungsi asal dari fungsi tersebut atau fungsi totalnya. Yang pertama, fungsi biaya. Biaya total C sama dengan FQ. Biaya marginal, MC sama dengan C1 sama dengan DC per DQ sama dengan F1Q. Biaya total tak lain adalah integrasi dari biaya marginal, sehingga C sama dengan integral MC DQ sama dengan integral F1Q DQ. Penyelesaian dari masalah yang tersebut di atas adalah biaya total sama dengan C sama dengan integral MC DQ, sehingga integral MC diketahui tadi, sehingga integral 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4DQ sama dengan Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah K. Biaya rata-rata yaitu C per Q, sama dengan Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah K per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut adalah 4, maka C sama dengan Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4. Sehingga AC sama dengan Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4 per Q. Yang kedua, fungsi penerimaan. Penerimaan total R sama dengan FQ. Penerimaan marginal, MR sama dengan R1 sama dengan DR per DQ sama dengan F1Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari energi, sehingga R sama dengan integral MR DQ sama dengan integral F1Q DQ. Penyelesaian dari masalah tersebut yaitu penerimaan total R sama dengan integral MR DQ sama dengan integral 16 kurang 4Q DQ sama dengan 16Q kurang 2Q kuadrat.
Penerimaan rata-rata yaitu AR sama dengan R per Q sama dengan 16 kurang 2Q. Dalam persamaan penerimaan total konstanta K sama dengan 0. Sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Baiklah, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah Pramesya Rahayu. Kepada Diah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi utilitas. Utilitas total U sama dengan FQ, utilitas marginal MU sama dengan U1, sama dengan DU per DQ, sama dengan F1Q. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal. U sama dengan integral MU DQ, sama dengan F1Q DQ. Penyelesaian dari masalah yang di atas yaitu utilitas total U sama dengan integral MU DQ sama dengan integral 90 kurang 10Q DQ sama dengan 90Q kurang 5Q kuadrat. Seperti halnya produk total dan penerimaan total, di sini pun konstanta K sama dengan 0, sebab tak ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang jika tak ada barang yang dikonsumsi. Yang keempat yaitu fungsi produksi. Produksi total P sama dengan Fx, di mana P keluaran, X sama dengan masukan. Produk marginal MP sama dengan P1 sama dengan DP per DQ sama dengan F1X. Produk total tak lain adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP dx sama dengan integral F1X dx. Penyelesaian dari masalah yang tersebut di atas yaitu produk total P sama dengan integral MP dx sama dengan integral 18x dikurang 3x kuadrat dx sama dengan 9x kuadrat dikurang x pangkat 3. Produk rata-rata AP sama dengan P per X sama dengan 9x kurang X pangkat 2. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sendiri poin kelima, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi dimisalkan C dan tabungan S, kemudian dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional atau Y, sehingga C sama dengan FY sama dengan A plus BY, di mana MPC sama dengan C1, sama dengan DC per DY, sama dengan F1Y, sama dengan B. Karena Y sama dengan C plus S, maka S sama dengan BY, sama dengan min A, plus 1 kurang BY. Kemudian MPS sama dengan S1, sama dengan DS per DY, sama dengan G1Y, sama dengan 1 dikurang B. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume and marginal propensity to save, di mana C sama dengan integral MPC DY, sama dengan FY, plus KK sama dengan A, kemudian S sama dengan integral MPS DY sama dengan GY plus KK sama dengan min A. Konstanta K pada fungsi produksi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Penyelesaian dari masalah yang tersebut di atas adalah C sama dengan integral MPC DY sama dengan integral 0,8Y ditambah 30 miliar. Kemudian untuk S sama dengan integral MPS DY sama dengan integral 0,2Y dikurang 30 miliar. Atau S sama dengan Y kurang C sama dengan Y dikurang 0,8Y dikurang 30 miliar sama dengan 0,2Y dikurang 30 miliar. Nah, dari pernyataan yang telah disampaikan oleh kelompok 2 di atas, dapat kita simpulkan bahwa fungsi integral dalam penerapan ekonomi digunakan untuk mencari persamaan fungsi suatu variabel ekonomi apabila persamaan marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi dapat dicari fungsi asal dan fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Hal yang menarik perhatian kita adalah ada banyak sekali masalah ekonomi yang ternyata dalam penyelesaian tersebut menggunakan cara-cara kalkulus. Banyak yang diterapkan pada bidang ekonomi, diantaranya fungsi biaya total dan fungsi biaya produk total. Dengan berakhirnya presentasi kelompok 2 pada sesi ini, saya mewakili kelompok 2 berterima kasih dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.